Praksi Asia Islam di bidang seni sastra di Indonesia. Seni rupa Indonesia Islam tidak terlepas dari masuknya agama Islam ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi oleh para pedagang dari India, Persia, dan juga Cina. Mereka menyebarkan ajaran agama sekaligus memperkenalkan kebudayaannya masing-masing. Maka timbullah akulturasi kebudayaan. Seni rupa Islam juga dikembangkan oleh para empu di istana-istana kerajaan Islam sebagai media pengabdian kepada para penguasa atau raja. Kemudian, dalam kaitannya dengan penyebaran agama Islam, para wali pun berperan dalam mengembangkan seni di masyarakat pedesaan. Misalnya, dakwah Islam disampaikan dengan media seni wayang yang berakar dari seni pra-Islam sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan atas presentasi saudari Adel Yana, yaitu mengenai ciri-ciri seni rupa Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu bersifat feodal, yaitu kesenian yang bersifat di istana sebagai media pengabdian kepada raja atau sultan. Kemudian yaitu bersumber dari kesenian pra-Islam atau seni sejarah dan seni Hindu-Buddha. Kemudian bentuknya itu abstrak dan terdiri dari bagian-bagian atau gabungan dari bagian-bagian penuh dengan repetisi dan dinamis dan penuh dengan kerumitan. Kemudian macam-macam seni budaya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu batu nisan. Kebudayaan Islam di Indonesia itu mula-mula masuk ke Indonesia itu dalam bentuk batu nisan. Di Pasai masih dijumpai batu nisan makam Sultan Malik As-Soleh yang wafat pada tahun 1292. Batunya itu terdiri dari bolam putih, diukir dengan tulisan Arab yang sangat indah, berisikan ayat-ayat Al-Quran dan keterangan tentang orang yang dimakamkan serta hari dan tahun wafatnya. Makam-makam juga serupa juga dijumpai di Pulau Jawa, seperti makam Maulana Malik di Ibrahim di Gresik. Nisan itu umumnya didatangkan dari Gujarat sebagai barang pesanan. Bentuk-bentuk nisan kemudian hari tidak selalu sama. Pengaruh kebudayaan setempat juga sering mempengaruhi sehingga ada bentuk teratai, keris atau bentuk gunungan seperti gunungan Pawayangan. Namun kebudayaan nisan ini tidak berkembang lebih lanjut. Yang termasyhur adalah makam Malik Al-Soleh di Perlak dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Yaitu arsitektur. Seni bangunan. Wujud akulturasi dalam seni bangunan dapat terlihat pada bangunan masjid, makam, istana. Wujud akulturasi dari masjid kuno memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, atapnya berbentuk tumpang, yaitu atap yang bersusun semakin ke atas, semakin kecil dan tingkatan paling atas berbentuk limas. Yang kedua, tidak dilengkapi dengan menara, seperti lazimnya bangunan masjid yang ada di luar Indonesia atau yang ada sekarang, tetapi dilengkapi dengan kentongan atau beduk. 3. Letak masjid biasanya dekat dengan istana, yaitu sebelah barat alun-alun atau bahkan didirikan di tempat-tempat keramat, yaitu di atas bukit atau dekat makam. Peninggalan sejarah Islam dalam bentuk masjid yaitu ada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Gunung Jati Cirebon, Masjid Kudus, dan Masjid Raya Aceh. Yang keempat yaitu seni hias. Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan. Seni ukir relief yang menghias masjid. Makam Islam berupa saluran tumbuh-tumbuhan, namun terdapat sinkretisme agar didapat keserasian. Di tengah ragam hias saluran terdapat bentuk kera yang distilir, ukiran ataupun hiasan. Selain ditemukan di masjid, juga ditemukan pada gapura-gapura atau pada pintu dan tiang. Seni hias Islam selalu menghindari penggambaran makhluk hidup secara realis. Maka untuk penyamarannya,
dibuatkan stilasinya atau deformasi dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Ketika Islam baru datang ke Indonesia, terutama ke Jawa, ada kehati-hatian para penyiar agama. Banyak candi-candi besar, termasuk Candi Borobudur, yang semula ditimbun tanah pada masa penjajahan Belanda dan kemudian digali kembali. Supaya tidak mengganggu para mualaf, membuat patung dari seni ukir pun dilarang. Kalaupun timbul kembali, kesenian itu harus disamarkan, sehingga seni ukir dan seni patung menjadi terbatas kepada seni ukir saja. 4. Aksara atau seni sastra. Tersebarnya agama Islam ke Indonesia maka berpengaruh terhadap bidang aksara ataupun tulisan. Masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu yang biasa dikenal dengan istilah Arab Gundul, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu tetapi tidak menggunakan tanda-tanda atau A, I, U seperti lazimnya tulisan Arab. Huruf Arab berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan ataupun ukiran. Beberapa jenis sastra. Yang pertama yaitu hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita, sejarah, ataupun dongeng. Dalam hikayat banyak ditulis berbagai peristiwa menarik, keajaiban, ataupun hal-hal yang tidak masuk akal. Hikayat ditulis dalam bentuk gancaran atau karangan bebas atau prosa. Karya-karya yang terkenal misalnya Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Hoidir, Hikayat Si Miskin, Hikayat 1001 Malam, Hikayat Bayan Budiman, dan Hikayat Amir Hamzah. Yang kedua yaitu babat. Babat mirip dengan hikayat. Penulisan babat seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Jadi isinya campuran antara fakta sejarah, mitos, dan juga kepercayaan. Contoh babat adalah babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Mataram, dan juga babat Surakarta. Yang ketiga ada syair. Syair berasal dari perkataan Arab untuk menamakan karya sastra yang berupa sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris setiap baitnya. Contoh syair yang sangat tua adalah syair yang tertulis dalam batu nisan makam Putri Pasai di Min 7. Kemudian ada suluk. Suluk merupakan karya sastra yang berbentuk kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawuf. Contohnya suluk. Kemudian ada primbon. Primbon adalah hasil sastra yang sangat dekat dengan suluk karena berbentuk kitab yang berisi ramalan-ramalan, keajaiban, dan penentuan hari baik dan buruk. Kemudian ada kaligrafi. Kaligrafi adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan cara-caranya penerapannya menjadi sebuah tulisan yang tersusun. Karya seni rupa Islam yang ditemukan di Nusantara sangatlah beragam. Yang paling banyak tentunya adalah seni arsitektur yang terdapat pada bangunan-bangunan masjid dan juga istana-istana kesultanan. Selain itu juga banyak ditemukan sentuhan Islam pada bangunan makam dan juga nisan.